Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifan Juniarta dengan NPM 2455 2011-06, kelompok 11 dari kelas TIF RP 24C CID. Di sini saya akan membedah situs kode dan demo aplikasi warehouse lega paket yang telah saya kembangkan sendiri. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sejarah singkat lega paket. Lega Gajah Paket merupakan produk layanan transportasi barang di bawah manajemen PT Lewi Gajah. PT Lewi Gajah didirikan di Bandung pada 4 Januari 1988 dan merupakan salah satu kelompok usaha Keramat Jati Group. Oke, saya langsung ke demo aplikasinya. Untuk tampilan pertama itu halaman login. User disuruh untuk mengisi email dan kata sandi. Dan untuk validasinya sendiri itu, kalau misalnya saya klik typing normal atau ngasal, ada validasi real time itu warehouse, terus menggunakan warehouse. Sedangkan kata sandi itu minimal 6 karakter. Kalau saya mengisi dengan kata sandi user yang salah, akan memunculkan email atau password salah. Kalau saya mengisi user dengan benar, akan redirect langsung masuk ke dashboardnya. Di sini ada halaman dashboard, yaitu ada chart, ada card trip aktif, ready to ship, inserting package, quick menu, isinya itu input barang, scan resi kalau trip dan riwayat, dan di paling bawah itu ada daftar paket terakhir. Kita masuk ke fitur pertama yaitu barang. Barang itu di sini ada pencarian, ada status-status kayak semua, masuk, sortir, transit, dan selesai. Dan semua itu masih kosong kecuali masuk dan semua. Oh, ya, sortir ada satu. Untuk halaman barang di sini, kalau misalnya kita pencet salah satu card dari halaman barang, akan memunculkan detail produknya, detail barang, ada alur pengirimannya dari nama pengirim, penerima, kota tujuan, drop point atau item, distribusi paket, isi paket, dan berat. Dan status paketnya itu masih masuk. Dan untuk buatan paling bawah itu untuk memulai sortir dan masuk ke untuk bisa di trip. Kita coba 0102 ini ke mulai sortir. Dan secara real time status paket itu menjadi sortir dan buttonnya itu siap masuk trip. Dan di pencarian ini kalau misalnya kita eh, isi 00103 secara real time juga akan mencari kart barang sesuai pencariannya. Ke kelima, keenam, nah udah kita coba add. Jadi di sini ada scan barcode dan input manual. Kalau kita input manual untuk benar 2026 10101 itu hasil scan terdeteksi dan sudah disortir. Kalau misalnya kita dua pencarian atau memunculkan juga kalau tiga. Nah, dan tiga ini belum disortir dan akan memunculkan tampilan button itu validasi barang. Coba kita validasi barang itu. Oh, sebelum itu kalau misalnya saya ketik yang salah, akan memunculkan notif resi tidak terdaftar di sistem kargo gudang. Kita akan sortir 003 ini menggunakan scan barcode. Scan barcode. Saya pakai barcode generator. Oh ya, sebelum itu saya isi 3 dulu. Oke. Dan sini langsung memunculkan hasil barcode-nya yaitu 00103 sesuai request yang sudah di input. Validasi barang sudah disortir, yang statusnya itu sudah disortir, yang paling bawahnya juga sudah. Langsung masuk ke tampilan kelola trip. Sini masih kosong dan kita akan menambahkan tripnya. Yang pertama itu harus pilih hub tujuan. Dan sini ada pilihan beberapa kayak Jakarta Hub, Surabaya Hub, Bandung, dan lain-lain. Coba kita yang Surabaya. Nah, di sini ada tampilan daftar barang yang siap kirim. Karena tadi ada satu barang yang untuk dikirimkan ke Surabaya. Dan nomor drivernya itu kita bisa pilih. Dan akan memunculkan plat jenis armada secara otomatis. Di
bawah cart itu ada daftar barang siap kirim itu, kita bisa pilih salah satu atau pilih semua, check all. Dan status barang itu masih status sortir. Dan jika kita rilis manifest trip tanpa memilih barang, memunculkan notif harus minimal dipilih. Kita klik, kita rilis manifest trip. Oke, kita coba lagi. Selain yang Jakarta, Surabaya, kita ke Semarang Hub, kita pilih manifest trip. Dan oh ya, ini dulu mau drivernya, rilis. Oke, dan sudah masuk. Setelah itu untuk dibuka manifest sendiri itu ada ada fitur untuk kalau misalkan paket itu ada kendala. Caranya itu kita klik tekan di bagian barangnya, baru ada laporkan masalah paket. Kalau misalkan ada masalah paket, dia berkendala. Dan sini akan menampilkan status berkendala. Lalu di dashboard juga di ready to ship itu berkurang karena ada kendala, dan di daftar paket terakhir itu mengusulkan ada kendalanya. Oke, jika udah masuk ke halaman barangnya, riwayatnya. Sebelum kita ke laporan, kita ada ke profile. Profile sendiri itu karena saya itu kan ada dua akun, dan akun saya itu admin. Di sini akan mengucapkan informasi personal dan perluasan kerjanya. Di sini ada laporan. Laporan itu ada barang masuk, barang keluar dari dalam gudang. Dan masalah hari ini di insiden yang barusan tadi. Kalau misalnya kita untuk di download, kita pencet export to Excel aja. Dan akan memunculkan berhasil diunduh ke folder download. Oke, setelah di download otomatis akan masuk ke folder file manager, yaitu di download. Kita coba masuk ke file dan di download. Lalu nama file saya sendiri itu adalah laporan aktivitas gudang. Lalu ada kode uniknya. Dan format itu CSV. Dan kalau kita buka akan masuk ke format Excel. Nah, ini untuk tampilan setelah kita download. Untuk ada semua barangnya ini. Dan di fitur terakhir ada logout. Logout ini kita bisa keluar dan keluar aplikasi. Oh ya, dan sebelumnya kalau misalkan kita sudah login dan kita keluar dari aplikasi, lalu kita balik lagi ke warehouse, itu tidak akan logout. Ini cukup sekian demonya. Mari saya akan masuk ke codingan ya. Kita masuk ke kelas codingan. Kita stop dulu. Oke. Di folder Kotlin sendiri itu ada adapter, model, dan UI, local label helper, dan activity. Pertama saya akan menjelaskan login activity terlebih dahulu di UI. Login. Di dalam file ini saya menerapkan sistem auto login menggunakan share preference. Jika sesi login pengguna terdeteksi masih aktif, sistem secara otomatis akan langsung mengalihkan halaman ke main activity. Selain itu, saya menambahkan fitur validasi input real time menggunakan test washer. Text washer. Ini validasi input real time. Tombol login hanya aktif jika input email menggunakan domain internal @warehouse.com. Dan password minimum berjumlah 6 karakter. Ini. Aplikasi ini juga mendukung autentikasi multi-user. Sistem bisa mendeteksi apakah yang masuk adalah akun admin pusat atau akun staf sortir. Kemudian mengisi role tersebut ke dalam memori lokal sebelum membuka halaman utama. Link validasinya sendiri itu ada di sini. Jika warehouse dan passwordnya ini akan masuk ke admin pusat, ini yang sortirnya. Dan akan menyimpan sesi login, lalu membuka main activity.
Setelah halaman login, pengguna akan diarahkan ke main activity. File ini bertugas sebagai pengontrol aplikasi utama. Di sini terdapat fungsi proteksi yang akan melempar pengguna ke halaman login jika kedepan mencoba masuk tanpa sesi aktif. Jika aman, sistem akan menginisialisasi database lokal dan menyuntikkan beberapa data dummy paket kargo secara otomatis jika database terdeteksi masih kosong. Untuk perpindahan halamannya, saya menggunakan komponen bottom navigation yang terhubung dengan 4 fragmen utama menggunakan fungsi transaksi dinamis replace fragment. Replace fragment. Ini di main activity. Sebelum masuk ke fungsionalitas UI-nya, saya akan memperlihatkan folder model yang berisi struktur blueprint data aplikasi. Di sini terdapat barang model, ada trip model dan laporan model. Di barang model itu seperti ada resi, destination, agen, weight, status, date, nama barang, dan yang lain. Di trip ada ID trip, driver, armada, destination, status, dan list resi. Daftar list resi yang diangkut, serta package model dan laporan model untuk mendukung entitas pelaporan. Semua model data tersebut dikelola oleh mesin database custom saya di file local DB helper. Sebagai pengerti SQL tradisional, saya memiliki pendekatan modern menggunakan share preference dan mengkomunikasikan dengan library dari Google JSON melalui get all barang. Data berupa string JSON di dalam memori lokal ditarik lalu diserialisasi kembali menjadi bentuk objek antar mutable list agar siap dibaca oleh UI. Sedangkan fungsi save barang menangani operasi penulisan data baru sekaligus pembaruan status lengkap dengan logika eliminasi data lama agar tidak terjadi duplikasi resi di dalam sistem penyimpanan. Sekarang kita masuk ke flow UI, dimulai dari dashboard fragment. Fragment ini mengolah data mentah dari database menjadi tampilan informasi visual yang informatif bagi pengguna. Saya menggunakan fungsi filter untuk menghitung total paket masuk, jumlah trip berjalan, paket yang dikirim, dan paket yang sedang disortir secara real time, atau menampilkan widget teks. Di sini ada seperti tampilan buat barangnya, kart barang, ada kart buat grafiknya juga. Ini untuk kart paling bawah, tadi yang kalau misalkan ada daftar paket terakhir. Nilai plus dari dashboard ini adanya grafik batang dinamis dari view chart hari ini. View chart hari ini, yang tinggi layoutnya akan otomatis menyesuaikan volume barang masuk di gudang. Terdapat juga komponen progress bar untuk memantau kapasitas gudang terpakai. Di bawah saya mendapatkan teknik dynamic view inflation menggunakan layouting filter untuk merender data paket untuk merender 3 data paket terakhir yang masuk ke database ke dalam kontainer XML. Lengkap dengan emoji visual custom yang berubah otomatis sesuai status paket tersebut. Kalau berkendala, diterima, dan seterusnya. Lanjut ke manajemen barang dan fitur barcode scanner-nya di barang. Pertama ke barang fragment. Manajemen barang pada file barang fragment, halaman ini bertugas menampilkan seluruh daftar paket di gudang menggunakan komponen recycle view yang dijembatani oleh barang adapter. Di fragment ini saya mengimplementasikan fungsi membaca data atau read route yang terintegrasi dengan filter kategori tab status seperti masuk, sortir, transit, selesai. Sekaligus fitur pencarian live search berdasarkan nomor resi menggunakan add text change listener. Ketika salah satu item di dalam recycle view diklik, adapter akan menangkap nomor resi tersebut dan mengirimkannya ke halaman detail.
pindah ke detail barang activity. Ketika item diklik, aplikasi membuka detail barang activity. Berkas ini menangkap data, nomor resi, dan intent menggunakan fungsi find untuk menampilkan seluruh rincian informasi pakai secara lengkap. Poin penting di halaman ini adalah pengoperasian fungsi update melalui metode setup tombol status. Di sini, sistem mendeteksi status paket secara dinamis. Jika paket berstatus masuk, admin bisa menekan tombol mulai sortir yang akan mengubah status paket menjadi sortir di database lokal. Lalu secara instan menyegarkan tampilan halaman saat itu juga. Pindah ke halaman input resi activity. Untuk mempercepat proses penyortiran, saya membuat input resi activity. Keunggulan utama halaman ini adalah integrasi pustaka pihak ketiga ketika petugas mengarahkan kamera ke barcode paket. Tes nomor resi otomatis terinput dan langsung memicu fungsi jalankan pencarian resi. Setelah buka kamera scanner, langsung jalankan pencarian resi. Untuk mencari data di database lokal. Jika resi terdaftar, kemudian XML layout detail yang tadinya tersembunyi atau gone akan langsung dipaksa muncul menjadi visible. Petugas kemudian cukup menekan tombol validasi untuk memperbarui status barang menjadi sortir menjadi secara aman. Lanjut ke manajemen trip dan flight manifest masal di trip. Pertama itu ada trip fragment. Halaman ini mengontrol manifest jalan pengiriman paket kargo untuk memastikan akurasi data. Proses pembacaan data diletakkan di dalam lifecycle or resume. Sehingga layar otomatis terrefresh setiap kali admin kembali ke halaman ini. Fragment ini menghitung statistik perjalanan dan merender daftarnya ke dalam recycle view custom. On resume, langsung meload data, itu recycle view custom. Pindah ke input trip activity. Untuk merilis perjalanan baru, digunakanlah input trip activity. Di sini saya menyertakan fitur otomasi pemetaan driver di mana plat nomor kendaraan otomatis terisi saat nama driver dipilih. Halaman ini juga menyaring daftar paket sortir secara dinamis berdasarkan hub tujuan pengiriman yang dipilih admin. Di sini terdapat fitur select all checkbox untuk memilih paket tujuan secara massal. Saat tombol buat trip ditekan, sistem membuat ID trip berbasis time step, membuat data trip model. Buat trip model. Itu jadi ini fungsinya itu baru atau create sekaligus melakukan bulk update untuk mengubah semua status paket yang diangkut menjadi transit secara bersamaan dalam database. Kita ke tampilan detail trip activity. Terakhir, halaman ini menampilkan detail manifest muatan truk kargo. Ketika armada sampai di tujuan, tombol selesai trip akan memicu perbaruan status masalah di database, mengubah semua paket di dalamnya menjadi diterima di hub tujuan. Namun, saya menemukan filter validasi khusus jika ada paket yang ditandai berkendala, statusnya tidak akan berubah menjadi diterima demi keamanan logistik. Petugas juga bisa memanfaatkan fitur klik tahan atau long click. Nah, ini. Long click pada item recycle view. Fitur ini akan memicu dialog interaktif untuk melaporkan paket bermasalah atau berkendala atau memulihkannya kembali ke status normal secara instan. Sebaliknya, jadi kalau misalkan kita tekan dari normal akan menjadi berkendala, sedangkan dari berkendala kita tekan jadi normal. Sekarang ke profile fragment. Sini ada dua akun. Yang pertama itu saya namakan admin dan kedua itu staff sortir. Ini untuk user profil datanya.
Kalau kita memilih staf sortir akan memunculkan data Ahmad Sulaiman dan data yang lain. Sedangkan saya memilih yang else kalau selain sortir, staf sortir maka admin. Jadi ada menampilkan data dari admin. Ini itu soal logout confirmation dialog. Kalau misalnya kita sudah logout, akan logout, mencet logout akan menampilkan soal logout ini. Ini prosesnya kalau misalnya kita logout. Ini setelah untuk menghapus sesi dari uh, setelah kita logout. Tadi ada di laporan. Sebagai penutup dari arsitektur aplikasi ini, saya membuat laporan fragmen. Selain menampilkan ringkasan data statistik aktivitas gudang secara real time, fragmen ini memuat fitur unggulan yaitu ekspor data secara real time menjadi berkas fisik yaitu .csv, CSV atau Excel. Ketika tombol ekspor ditekan, sistem menggunakan string builder untuk menyusun baris demi baris data kargo langsung dari database lokal. Untuk proses menyimpannya, pada saya sudah dirancang secara modern dan updated. Jika berjalan di Android 10 ke atas, sistem menggunakan Media Store API. Media Store API. Nah, ini agar file terunduh langsung ke folder download publik secara aman tanpa meminta izin akses yang berisiko. Sementara untuk Android 9 ke bawah, sistem akan otomatis beralih menggunakan kelas legacy atau file builder. Secara keseluruhan, arsitektur aplikasi warehouse Tokopedia ini memenuhi seluruh fungsi siklus operasi data, manajemen performa UI yang efisien, otomasi sistem logistik, serta keamanan sisi pengguna. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa file layout XML. Saya akan menjelaskan dari resort layout untuk activity main. Activity main. Di dalam activity main ini, saya membangun struktur navigasi utama. Aplikasi menggunakan button navigation view di bagian bawah untuk menampung halaman yang berganti-ganti secara dinamis seperti dashboard, barang, dan trip. Saya menyediakan sebuah kontainer berupa fragmen container view di bagian atasnya. Kita beralih ke activity input resi. Untuk halaman pemindaian barcode, file activity input resi memutar kontainer khusus berupa card view. Tempat umpannya kamera scanner ditampilkan. Di bawahnya saya menyusun laporan rincian barang di layout detail. Di layout detail yang visibilitasnya awalnya disetel ke gown atau tersembunyi dan baru dipaksa muncul setelah barcode sukses terpindai. Kita ke fragmen dashboard. Tata letak dashboard dirancang untuk menyajikan metrik logistik. Di sini saya menanamkan komponen progress bar horizontal untuk indikator visual kapasitas memori sortir gudang. Nah, serta widget view biasa dalam liner layout horizontal yang tingginya manipulasi secara dinamis dari Kotlin untuk menciptakan grafik batang chart volume barang harian. Setelah itu ada item select barang XML yang saya akan review. Berbeda dengan list barang biasa, layout custom item select barang ini dibuat khusus untuk memfasilitasi admin saat merilis manifest armada. Di dalam file ini, teks informasi, nomor resi, dan tujuan digabungkan langsung dengan widget checkbox. Item select barang. Nah, ini untuk yang checkbox tadi. Sehingga admin bisa memilih atau mencetak banyak paket sekaligus dengan mudah sebelum dimasukkan ke dalam truk.
Setelah itu saya akan review untuk di XML ini ada file path. Terdapat berkas konfigurasi penting bernama filepath.xml ini dikonfigurasi khusus untuk mendukung fitur ekspor laporan berkas .csv atau Excel yang pada aplikasi. Sesuai dengan aturan keamanan Android modern, sebuah aplikasi tidak diizinkan lagi membagikan alamat lokasi berkas atau file URL mentah berbentuk file dan path-nya ke aplikasi lain ke rentan eksploitasi. Oleh karena itu, dalam file XML, saya mendefinisikan elemen file provider dengan tag custom head page. Tag ini bertugas untuk mendaftarkan dan memberikan izin akses khusus atau grant URL permission pada direktori penyimpanan cache laporan logistik secara aman. Melalui konfigurasi ini, sistem akan mengubah alamat penyimpanan lokal yang private menjadi bentuk secure URL berkepala konten, sehingga berkas laporan gudang tersebut bisa dibuka, dibaca, atau dibagikan ke aplikasi pengolah dokumen eksternal dengan aman tanpa melanggar kebijakan privasi sistem operasi. Oke, cukup sekian demo dan penjelasan coding dari saya. Mohon maaf masih banyak salah kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.